Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmati timmas solihat wassalatu wassalamu sadat wa ala alihi washabihil fadilil karamat. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna zalimin. Nastaghfirullah wa atubu ilaik. Di pagi hari yang cerah, di pagi hari yang begitu indah, yang barokah ini, secara sunnah Nabi, perbanyaklah istighfar, perbanyaklah bertaubat, dan perbanyaklah berzikir kepada Allah. Hadirin jamaah pendengar muhasabah Ramadan rahimakumullah. Dahulu ada kejadian nyata suatu tempat. Ini berkait dengan hadis Nabi dan riwayat Bukhari Muslim. Nabi mengatakan, orang yang menolong janda dan orang miskin seperti orang yang berjihad di jalan Allah, atau orang yang melaksanakan qiyamul lail dan puasa di siang harinya. Nah, dahulu ada kisah kejadian diriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki yang menetap di negeri non-Arab, dari negeri Ajam selain Arab. Ia mempunyai seorang istri dan beberapa orang perempuan. Mereka hidup berkecukupan. Kemudian sang suami meninggal dunia. Setelah itu si janda dan anak-anaknya hidup miskin dan kekurangan. Janda itu membawa anak-anak perempuannya ke negeri lain karena takut serangan musuh. Kebetulan kepergian mereka pada cuaca yang sangat dingin. Ketika mereka memasuki suatu negeri, ia masukkan anak-anaknya ke dalam masjid terpencil, sementara ia pergi mencari makanan. Di jalan, janda yang punya anak perempuan yatim banyak tadi melewati dua kerumunan. Sekelompok kaum muslimin dan sekelompok lain adalah kaum majusi. Di kelompok kaum muslimin ada kepala kampung. Nah, ada seorang majusi yang di kelompok majusi bertugas sebagai penjamin di kampung tersebut. Janda itu mulai menemui kelompok muslim dan berkata, saya seorang muslimah, saya membawa beberapa anak yatim, saya masukkan mereka dalam masjid dan mereka kelaparan, saya membutuhkan makanan untuk mereka. Kepala kampung yang muslim berkata, tunjukkan bukti bahwa engkau adalah wanita muslimah yang baik. Dan itu berkata, saya seorang wanita yang jauh dari negeri saya, tidak ada orang mengenal saya. Kepala kampung itu pun kemudian menolaknya. Perempuan itu pun pergi dengan hati terluka karena ditolak oleh kepala kampung yang padahal sama-sama Islam. Kemudian perempuan janda yang punya anak yatim tersebut menghadap orang majusi. Ia jelaskan tentang keadaannya. Ia katakan bahwa ia membawa beberapa orang anak yatim. Dia adalah seorang wanita yang baik-baik dan berada dalam perjalanan. Ia juga menceritakan yang telah ia alami kepada kepala kampung yang muslim tersebut. Orang majusi berdiri, ia utus istrinya untuk menemani wanita itu menjemput anak-anaknya. Kemudian mereka membawanya ke rumah orang majusi. Mereka diberi makan dan pakaian yang layak. Mereka juga menginap di rumah orang majusi tersebut. Ketika telah malam tiba, kepala kampung yang muslim melihat dalam tidurnya, dalam mimpi, seakan-akan hari kiamat telah tiba. Bendera telah dikibarkan di atas kepala kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ada istana terbuat dari zamrud berwarna hijau, dikelilingi mutiara dan manikam. Juga terdapat kubah-kubah terbuat dari mutiara dan intan. Ia bertanya, untuk siapakah ini ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, untuk orang muslim yang mengesahkan Allah. Kemudian kepala kampung tadi menjawab, aku adalah orang muslim yang mengesahkan Allah ya Rasulullah. Rasul berkata, ketika ada seorang wanita minta tolong kepada engkau katakan, tunjukkanlah bukti bahwa engkau adalah seorang muslimah yang baik. Demikian juga dengan engkau, tunjukkanlah kepada aku bahwa engkau adalah seorang mukmin yang baik. Kepala kampung itu pun sadar dan sedih karena ia telah menolak wanita itu tanpa memberikan apa-apa. Kemudian kepala kampung muslim itu berkeliling kampung mencari wanita yang kemarin datang menemuinya meminta bantuan. Hingga akhirnya dia dapat kabar bahwa wanita itu berada di rumah orang majusi. Kepala kampung itu pun datang dan berkata, aku menginginkan wanita itu dan anak-anaknya. Orang majusi menjawab, tidak bisa, karena saya telah mendapatkan berkah dari mereka. Kepala kampung kemudian ngotot, ambillah 1000 dinar, serahkan mereka kepadaku. Orang majusi berkata, aku tidak akan melakukannya. Meski mereka yang membayar itu sesungguhnya apa yang kau inginkan itu, aku lebih berhak untuk mendapatkannya. Istana yang kau lihat di dalam tidurmu itu ciptakan untukku. Apakah engkau akan menunjukkan Islam kepadaku? Demi Allah, wahai kepala kampung, semalam kami telah masuk Islam sebelum kami tidur di tangan perempuan tadi yang punya anak yatim. Kami masuk Islam karena wanita itu. Aku telah melihat dalam mimpiku seperti yang telah engkau lihat dalam mimpimu. Rasulullah SAW berkata kepadaku, wanita itu dan anak-anaknya ada bersamamu. Aku menjawab, iya wahai Rasulullah. Rasul berkata,
Istana itu untukmu dan keluargamu. Engkau dan keluargamu adalah para penghuni surga. Allah telah menciptakanmu sebagai orang beriman. Kepala kampung muslim itu pun pergi dalam keadaan bersedih dan berduka. Hanya Allah saja yang mengetahuinya. Perhatikanlah berkah dari perbuatan baik yang dilakukan kepada janda dan anak yatim. Perhatikanlah kemuliaan yang diberikan Allah kepadanya ketika ia masih berada di dunia. Wahai saudaraku, berbuat baiklah kepada anak yatim dan para janda, agar Anda mendapatkan kehormatan berdekatan Rasulullah SAW. Sebab Nabi pernah bersabda, sambil beliau mengangkat jari telunjuk dan jari tengahnya, ana wa kafil yatim fil jannati kahatain. Aku dan orang menyantuni yatim di dalam surga seperti ini. Beliau kemudian merenggangkan di antara keduanya, antara jari telunjuk dan jari tengahnya. Jadi dekat. Nanti bersahabat dengan Nabi, dekat dengan Nabi, yaitu orang menyantuni anak yatim di dalam surganya. Itu jaminan Nabi SAW. Dalam riwayat Muslim, Nabi mengatakan, aku dan orang menyantuni anak yatim, apakah kerabatnya atau orang lain, berada di dalam surga. Orang yang menolong janda dan orang miskin seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Maka kemudian, wahai sahabat, kaum muslimin, soimin, soimat, sekarang kita berpuasa tentu merasakan lapar yang berat. Mungkin kita merasakan itu, nanti sore kita bisa sahur, bisa berbuka begitu rupa. Namun ada orang di luar sana di beberapa tempat yang sahurnya belum jelas, berbukanya pun belum ada kepastian. Maka berbagilah makanan pada hari ini. Bagilah takjilan, carilah kira-kira yang membutuhkan. Maka insya Allah memberi makan orang yang kelaparan merupakan salah satu tanda akan didudukan oleh surga. Wallahu a'lam bishawab. Nasrun minallah fathun qarib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.